ya. Hasilnya Ahmad Ya. Joni proses kasus narkobanya disidangkan di PN Jakarta Pusat. Dalam proses saksi terdakwa 4 atau 6 terdakwa itu akhirnya buka-bukaan terkait proses di mana dia dihukum atau terdakwa kasus narkoba. Proses itu dan Ahmad Joni akhirnya buka-bukaan bahwa ada indikasi penyiksaan. Melihat itu gimana? Iya. Kalau dari pribadi saya ya, itu indikasi terduga memang itu ada kejanggalan sih. Karena kenapa ada kejanggalan? Coba deh, kalian mungkin bisa lihat sendiri. Kok bisa sesimpel ini ya? Kok bisa yang tadinya di proses BAP ke Nusa Kambangan tiba-tiba langsung balik lagi nih keluar dari Nusa Kambangan dengan proses pengadilan saat ini lagi dijalanin. Artinya kan ada tanda tanya, ada kejanggalan yang memang untuk kesalahan itu belum akurat. Sebenarnya itu pure atas dasar memang benar-benar kesalahan dari Ahmad Zoni atau ada yang mohon maaf ya memfitnah atau mungkin menjebak ya, itu kemungkinan sih gitu. Dalam kemungkinan ini, namun kan faktanya kemarin Ahmad Joni menceritakan apa yang terjadi bahwa dia tidak melakukan itu. Dalam proses itu melihat seorang Ahmad Joni ada nggak sih Desti itu melihat Ahmad Joni bohong atau tidak dengan keterbukaan dia? Kalau menurut saya sih, saya rasa itu nggak ada kebohongan dari Ahmad Zoni ya. Karena kita pasti, walaupun kita nggak kenal deket beliau, setidaknya kita juga udah pada pinter nih, netizen juga ya ibaratnya. Kenapa dengan cara public speaking yang atau informasi yang dilontarkan Ahmad Zoni aja menyatakan bahwa ke kita semua masyarakat Indonesia, dari keyakinan yang dia sampaikan, dari bukti-bukti yang sedikit demi sedikit berani diperlihatkan, itu udah menunjukkan ke kita semua bahwa apa yang disampaikan Ahmad Zoni itu kemungkinan itu memang benar. Dan itu ada indikasi, mohon maaf ya, yang tadi saya bilang kayak fitnah, kejanggalan atau terjebak. Itu. Oke, kata terjebak itu kan kita baru analisa atau pandang di seorang istri yang pernah melihat seorang Ahmad Joni yang sudah 3 kali, ya kan, dengan kemungkinan ketiga kali ini dia melakukan itu masih tanda tanya ya. Sebenarnya gini, manusia itu memang kalau kita bicara ya secara bijak aja dulu, manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti ketika melakukan kesalahan, ya kalau dibilang hilaf, ya itu sampai memang 3 kali. Kita nggak ada salahnya kita nggak bisa juga untuk mengejas Ahmad Zoni bahwa dia nggak akan berubah ataupun dia bohong, nggak gitu. Karena justru manusia itu biasanya harus dikasih pelajaran, memang harus berulang-ulang. Ketika mungkin ini jalannya Allah, terakhir dikasih kesempatan buat beliau, dan Allah membuktikan ke kita semua bahwa dengan proses yang sekarang ada keringanan, dengan artinya proses BAP keluar dari Nusa Kambangan aja tuh udah meringankan beliau ya ibaratnya ya. Itu udah Allah udah menunjukkan secara perlahan bahwa dia bisa berubah gitu, dan dia nggak mungkin bohong yang 100% gitu. Ya kalau untuk membela diri wajar lah dia membela diri, karena kan kita kalau misalkan kita ngerasa bahwa kita nggak salah, sampai kapanpun kita akan speak up bahwa itu nggak salah gitu. Dan saya sebagai salah satu yang masyarakat Indonesia juga pasti mendukung Ahmad Zoni dengan prihatin yang dia jalanin sekarang, benar-benar prihatin karena ini harus benar-benar hukum ini harus benar ditegakkan dengan benar-benar adanya bukti bahwa memang dia itu salah. Entah itu buktinya CCTV atau buktinya saksi, apapun itu, ya namanya hukum pasti bukti itu nggak mungkin dong seribet itu gitu kan, sesimpel itu gitu. Jadi ya mohon maaf, kita pasti percaya sama Ahmad Zoni dengan keyakinan yang dia sekarang tuh dia tuh nggak 100% bersalah. Oke, yang bicara soal CCTV yang kamu bilang tadi, Ahmad Zoni kemarin ketika membongkar pelan-pelan mengungkap bahwa adanya penyiksaan, dia meminta pada hakim untuk dihadirkan CCTV saat diadakan BAP yang dikatakan oleh Ahmad Zoni adanya penyiksaan di situ. Kamu sendiri setuju nggak jika
hakim meminta dihadirkan CCTV sebagai barang bukti? Sangat dong, sangat setuju. Hukum ini kita nggak berhak untuk gini, ibaratnya tanpa hukum Indonesia aja, kita bicara di luar hukum ya. Kita kesalahan nih, kita jalan di luar, misalkan ini kita bicara tentang di luar dari tindak pidana. Ketemu orang, kita nyenggol orang. Lah kalau misalkan kita nggak minta maaf aja, itu arti kata maaf itu berarti ya. Terus orang itu memfitnah kita, itu tadi ngambil jam tangan kita, tapi dia nggak ada bukti ke kita, gitu. Itu kita pasti minta bukti. Kayak hal itu nggak perlu harus diribetin deh. Itu bukti CCTV itu udah paling akurat. Itu sangat akurat. Karena itulah yang kalau misalkan mohon maaf ya, CCTV itu tidak dipublikasikan atau diterbukakan, justru kita sebagai masyarakat akan menuntut semua itu. Keadilan untuk Amar Zoni. Bahwa apa buktinya? Bukti apa ya kalau memang dia benar bersalah? Dengan bukti yang dikasih dari pihak pengadilan aja nggak dikeluarkan. Bagaimana kita harus percaya? Itu. Oke, Neng. Tapi kamu sendiri ada nggak kekhawatiran CCTV saat BAP itu pada akhirnya dimanipulatif atau dirusak atau dihilangkan gitu? Secara ini sih CCTV sudah lama kan? Prosesnya itu udah lama gitu, dari awal tahun 2024 ya kan? Ya pasti dong. Hukum di Indonesia ini kan bisa dibeli pakai uang. Mohon maaf, ibaratnya gini, kalau kita bicara soal kejujuran, mungkin di Indonesia ini banyak orang yang benar-benar nggak bersalah, itu udah pada bebas ya ibaratnya. Karena bicara soal uang kalah dengan bicara dengan soal orang yang bersalah atau tidak. Jadi kalau bicara tadi CCTV-nya dimanipulatif atau mungkin ada yang diedit atau apapun ya, saya percaya bahwa itu kemungkinan bisa terjadi. Karena ya sekarang kita contoh hal kecil. Kenapa nggak ditunjukin sekarang secepatnya? Logikanya gitu kan. Kenapa harus ditunda-tunda untuk menunjukkan CCTV tersebut? Kenapa harus diproses tunda-nunda untuk menunjukkan hasil CCTV-nya? Artinya kan ada kejanggalan bahwa ada yang direncanakan atau strategi apa? CCTV itu apakah lagi diedit? Atau ada lagi dimanipulatif? Kenapa bisa selama ini untuk ngasih bukti CCTV itu gitu? Bener gak sih? Dengan kebenaran David, dengan pandangan seorang David sendiri, kan proses sudah berjalan. Nanti pembuktian hakim, di sidang nanti juga akan dihadirkan saksi dari JPU. Dengan proses kemarin itu juga si Amar Zoni terlihat agak ceria, juga penampilan yang stylenya yang bagus, kacamata, dan di belakang itu ada dokter, yaitu kekasih dari Amar Zoni. Lihat itu gimana sih? Aku jujur seneng banget karena banyak pro kontra yang aku baca juga dari netizen. Ada yang pro, ada yang kontra tentang masalah hubungan Dr. Camelia sama Amar Zoni. Kalau saya sendiri sangat bahagia dan mensupport hubungan mereka. Karena apa? Coba deh, kalian berpikir positif deh. Gini, Amar Zoni itu butuh support. Dia tuh butuh support terutama. Maaf ya, kalian tahu dong dia sudah kehilangan istrinya, mantan istrinya, mohon maaf. Dan dia jauh dari anak-anaknya. Siapa lagi yang bisa diharapkan untuk support dia selain keluarganya atau orang-orang terdekat? Dengan kedatangannya atau kehadirannya Dr. Camelia itu sangat membantu mental, psikisnya Amar Zoni untuk lebih semangat lagi untuk menjalani hidup. Jadi solusi yang didapat oleh Amar Zoni itu juga nggak cuma semangat dari Dr. Camelia, tapi ketenangan batin, mental, dia support. Saya lihat tuh sangat tulus sih Dr. Camelia itu. Kita doakan yang baik aja. Ketulusan dia memang sangat simpatik lah ya. Dengan Amar Zoni yang banyak juga cobaan. Namun di belakang itu ada netizen atau adit dari adiknya Amar Zoni mensupport untuk lebih ke jenjang lebih serius kalau nanti insya Allah Amar Zoni bebas. Nah, bisnis sendiri gimana melihat itu? Iya dong, harus dong. Kan Amar Zoni juga butuh bahagia. Dr. Camelia juga butuh bahagia. Mereka ini kan sama-sama saling cinta, saling sayang, saling support satu sama lain. Kenapa kita harus nggak mendukung? Justru kita sangat mendukung hubungan mereka. Dan sangat terlepas dari mendukung, kita ngambil pelajaran dari hubungan mereka. Jadi ibaratnya gini,
Dokter Camelia itu adalah salah satu kekasih yang menerima Amarzoni juga apa adanya. Di saat kondisi Amarzoni terpuruk seperti itu, itulah yang dilihat dari ketulusan seseorang. Jadi terlihat ketulusannya Dokter Camelia ketika posisi dan kondisi Amarzoni saat ini itu benar-benar luar biasa banget. Yang pasti saya salut banget sih sama Dokter Camelia. Padahal dia ibaratnya belum lama kenal banget ya sama Amarzoni ya. Cuman dia udah langsung ngedukung bener-bener apapun itu. Sampai sekarang style dari Amarzoni aja terlihat makin fresh ya, makin terlihat kayak pas dari setelannya, mukanya, wajah, mimiknya semua itu berubah banget. Kayak dia sekarang keyakinan dia bahwa dia ngerasa ada supportnya. Dia punya support system yang sangat kuat. Beda dari sebelumnya ya, mohon maaf ya. Dia sebelumnya terpuruk banget. Sekarang dia lebih, kalau saya bilang dia lebih yakin pada diri dia sendiri, lebih bersemangat karena kehadiran salah satunya Dokter Camelia ini menguatkan mentalnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Camelia. Jangan sampai ninggalin atau hianatin Amarzoni. Dia butuh support system dari kamu. Apalagi si Amarzoni sendiri juga sudah dekat dengan anaknya, itu dekat dan Ya betul. Amarzoni juga emang sayang sama anak-anak kecil. Jadi itu gimana? Itulah feedback. Jadi ketulusan yang diberikan dari Dokter Camelia buat Amarzoni, pasti Amarzoni juga sangat tulus menyayangi dia bahkan anak-anaknya. Karena sejatinya hubungan itu saling support, saling menyayangi, dan saling menerima. Itu yang diambil pelajaran dari hubungan mereka. Sehingga Amarzoni gak cuman sayang sama Dokter Camelia, bahkan ke anaknya juga kan. Apalagi nanti ketika mereka sudah menjalin pernikahan, saya yakin insya Allah mereka akan hidup bahagia. Karena gini, coba deh kita logika aja. Hubungan jarang banget loh yang kenal di awal harus mengalami bentrokan masalah dulu, gak bahagia gitu ya kan. Itu kan mereka kenal awal belum ngerasain bahagia dulu kan. Langsung ibaratnya benar-benar tertimpa masalah besar. Ibaratnya Dokter Camelia ini menerima dia apa adanya banget. Tidak memikirkan perasaan dirinya bahwa dia harus bahagia gitu. Yang penting dia harus menyelesaikan Amarzoni dulu gitu. Artinya ketika mereka berdua melewati semua itu, Amarzoni sudah keluar dari, alhamdulillah ya, semoga aja secepatnya keluar dari penjara. Mereka tuh udah tahu arti kehidupan pahit yang sebenarnya, dan mereka tinggal mengasah untuk kehidupan manis yang untuk kedepannya. Asik. Jadi orang di ini kita anggap fansnya lah seorang Amarzoni, dengan sidang dia buka-bukaan perkara dia itu hal biasa ya, dan harus berani ya untuk buka-bukaan apa yang terjadi dengan proses hukumnya dia ya. Iya dong. Indonesia ini kalau kita nggak berani speak up, kita diem, yang ada kita makin tertindas, kita makin disalahkan, makin difitnah, hukuman makin berat juga gitu. Jadi harus bisa nunjukin pertama berani untuk speak up, jangan pernah menyerah untuk Amarzoni. Speak up yang Amarzoni keluarkan, terus semangat, speak up terus sampai Allah membantu Amarzoni untuk memberikan keterbukaan yang sebenarnya bahwa kamu itu di posisi yang benar. Terus semangat terus sambil berdoa, beribadah. Saya yakin kamu bisa melewati semua itu, Bang Amarzoni. Terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.